Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan yang terus mengantar kita untuk menikmati baik Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita menikmati betapa luar biasanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kehadiran kita bersama, kita mau duduk diam di rumah Tuhan, di takhta suci Tuhan kita mau menyembah. Sebab hanya Dialah Allah kita yang kudus, Dialah Allah kita yang mulia, yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian pengagungan penyembahan kita hanya bagi kemuliaan namanya. Mari katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau
datangnya hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas setiap kau kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Di tengah-tengah sukacita kita oleh karena anugerah Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan sebagai bukti kasih Tuhan atas kehidupan kita, yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah pengharapan atas setiap orang yang ada di dalam Kristus. Ia menjadi Tuhan dan gembala atas kehidupan mereka, sehingga setiap orang yang dalam Kristus, ia senantiasa menikmati kehidupan yang berkelimpahan daripada Tuhan. Berbagai setiap orang yang senantiasa menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan gembala agung yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur, mengucap terima kasih atas kasih setia Tuhan yang tiap-tiap waktu kita nikmati. Bahkan sampai saat ini, kasih anugerahnya terus Dia nyatakan bagi kita. Begitu banyak hal yang Tuhan lakukan, begitu banyak hal yang Tuhan perbuat untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Mari setiap kita mengucap syukur, mari setiap kita mengucap terima kasih atas rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Jangan indah
Tidak ada Allah seperti Engkau yang sangat peduli, yang sangat mengerti akan kehidupan kami. Dan Engkau mencukupkan Tuhan setiap apa yang kami perlukan. Engkau mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Kami mau bersukacita memuji menyembah Engkau Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu terus ada di dalam kehidupan kami, mengajak roh kami untuk terus menyala-nyala, beria-ria meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau terus bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita itu baik, Yesus kita itu baik. Baik bagi kita, baik bagi saya dan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita bersuka cita. Saya dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan mengatakan bahwa di hadapan kemuliaan Tuhan kita mau datang sujud menyembah memuliakan nama-Nya. Haleluya. Membawa hidup, berikan tangan kasih setia Tuhan.
119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kita saat ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati kita lebar-lebar untuk suara hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita dengan mengatakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
anugerah-Mu atas kami, oleh karena kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, kami mau senantiasa menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang bersama-sama senantiasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau hidup kami berada dalam ketetapan firman-Mu, ada dalam anugerah kebenaran-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau dan menyatakan maksud kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan saat ini. Nyatakanlah kebenaran firman, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, dan Roh Hikmat menyertai kami. Dan segala tipulan iblis mencoba mempengaruhi konsentrasi kami, kami mau tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami saat ini mempercayakan waktu ini sepenuhnya ke dalam kedaulatan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama di hari yang penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita kembali mau menikmati kebenaran firman Allah yang menjadi bukti kasih Tuhan atas kehidupan setiap kita orang yang percaya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang keempat. Kita akan membacakan mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa untuk tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam iman. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dan berbahagialah setiap saudara karena kita bersama-sama mau hidup untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, 1, 2, 3 bulan ini kita bersama-sama menyadari berada dalam sebuah keadaan yang cukup berat. Dalam keberadaan kita, pasti setiap kita mempunyai harapan-harapan. Kita mungkin saat ini sedang berharap sebuah keadaan yang lebih baik terjadi.
Mungkin hari ini kita sedang berharap supaya kita tidak kehilangan pekerjaan kita. Hari ini mungkin kita sedang berharap supaya orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini mungkin kita sedang berharap terhadap dunia, supaya dunia mengalami sebuah perubahan oleh karena keadaan ini. Apapun harapan kita hari ini, apapun kerinduan kita hari ini, kita mau kembali untuk melihat kebenaran firman Allah yang akan kita bersama-sama renungkan dengan tema tetap berharap akan janji Allah di masa yang sukar. Tetap berharap akan janji Allah di masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya setiap kita, pada dasarnya setiap orang percaya punya pengharapan. Dan dia bisa berharap akan segala sesuatu atas kehidupan ini. Namun persoalannya menjadi sesuatu yang sulit adalah ketika dia berharap akan segala sesuatu nyata terjadi atas kehidupannya. Tetapi tidak ada dasar, tidak ada bukti, tidak ada jawaban yang pasti terhadap apa yang dia harapkan. Sehingga seringkali kita mungkin tidak lagi berharap. Kita mungkin berhenti untuk berharap. Oleh karena tidak ada jawaban yang pasti tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini melalui firman Tuhan kita mau belajar dari tokoh Abraham sebagai bapa orang percaya. Kita melihat di sini bagaimana Abraham tetap berharap akan janji Allah, berharap akan berkat yang daripada Allah, walaupun tidak ada bukti atau dasar bagi Abraham untuk berharap akan berkat-berkat daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dan tentunya mengasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini menyatakan di sana kepada kita, Abraham berharap akan memiliki keturunan. Ya, tentunya setiap orang merindukan akan keturunan, sebagaimana juga Abraham. Pada saat itu dia mengharapkan akan adanya berkat keturunan atas keluarganya. Dan ketika dia berharap, dia dalam sebuah kondisi yang sukar, kondisi yang sulit, bahkan kondisi yang tidak mungkin secara manusia. Kalau kita perhatikan kondisi Abraham, kita bisa perhatikan, mari bersama-sama membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-11 di sana menjelaskan dan memberikan keterangan kepada kita ketika Abraham berharap. Mari kita melihat apa kondisi yang dialami oleh Abraham. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya. Di sini menjelaskan ketika Abraham berharap akan sebuah keturunan, dia secara pribadi melihat sebuah kondisinya bahwa Abraham kondisinya sudah tua, usianya hampir 100 tahun. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma, tubuhnya sudah lemah. Dan bukan hanya Abraham, tetapi pasangannya yang diharapkan dapat melahirkan sebuah keturunan. Di sana kita juga mendapatkan penjelasan dari firman Allah bahwa Sarah juga sudah tua, dikatakan dia mati haid. Bahkan kitab Roma mengatakan bahwa kandungannya sudah tertutup. Ketika Abraham berharap, ia berada dalam kondisi yang tidak mudah, yang tidak memungkinkan harapannya itu bisa menjadi kenyataan atas dirinya.
atas keluarganya. Namun bersama-sama di sini kita belajar dari Abraham. Walaupun Abraham mempunyai sebuah keberadaan yang tidak mendukung harapannya untuk terwujud, namun dikatakan Abraham berada dalam keadaan yang sukar. Namun Abraham tetap berharap di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan. Abraham tetap berharap kepada Allah yang telah memanggil dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, apa dasar untuk tetap berharap? Apa dasar bagi saya dan saudara untuk tetap mempunyai pengharapan di dalam Allah? Apa dasar Abraham dalam kemustahilan, ke dalam ketidakmungkinan, dia tetap berharap akan berkat yang daripada Allah? Hal yang pertama yang akan membuat kita bersama-sama tetap mempunyai pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Roma pasal yang keempat, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagai hal yang pertama, ayat yang ke-18, dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jelas. Walaupun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, walaupun dia berada dalam sebuah kemustahilan untuk mendapatkan berkat yang daripada Allah akan keturunan, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya. Jadi hal yang pertama adalah ketika dalam sebuah pengharapan yang perlu ada atas kehidupan kita, supaya pengharapan itu tidak mengecewakan, pengharapan itu tidak sia-sia. Hal yang pertama adalah kita harus tetap percaya akan janji Allah. Tetap percaya akan janji Allah. Abraham sebagai pribadi yang dipanggil oleh Allah, Abraham sebagai orang yang percaya, ia adalah pribadi yang mempercayai Allah. Ia buktikan ketika dia masih sebelum mengenal Allah, ketika Allah memanggil, dia mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dia meninggalkan negerinya. Artinya dia sedang mempercayai Allah. Abraham percaya dan mempercayai janji Allah atas dirinya. Janji manakah yang dipelihara, dipegang, dipertahankan dan menjadi sebuah harapan oleh Abraham di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah kemustahilan yang dia alami. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini janji Allah terhadap Abraham. Dan janji inilah yang kemudian membuat Abraham tetap berharap walaupun dalam segala keadaan yang tidak mungkin. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 menjadi sebuah pernyataan yang jelas akan janji Allah terhadap Abraham. Allah telah berjanji dan menyatakan perjanjiannya terhadap Abraham pada saat itu.
Dan Abraham percaya akan janji Allah atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya atau iman kita itu akan menumbuhkan pengharapan. Oleh sebab itu ketika saudara percaya kepada Kristus, ketika saudara mempercayai Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan saudara, maka Kristus akan mengerjakan bagiannya. Sehingga dalam diri saudara, dalam hidup banyak orang percaya akan tumbuh pengharapan. Bahkan pengharapan itu akan hadir di tengah-tengah kemustahilan, ketidakberdayaan, kesukaran sekalipun. Inilah percaya, inilah iman. Dan iman harus melampaui akal. Iman mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Iman mempercayai sesuatu yang masih dijanjikan, yang belum ada kepastian akan jawabannya kapan. Iman harus melampaui akal kita. Iman harus melampaui apa yang menjadi pemikiran kita atas harapan-harapan kita. Dan iman harus mengalahkan logika yang seringkali mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman harus mempercayai janji Allah sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran yang tidak mungkin salah. Kebenaran yang tidak mungkin berubah. Kebenaran yang tidak akan menyia-nyiakan. Oleh sebab itu iman harus mempercayai janji Allah yang adalah kebenaran yang tidak akan berubah. Sehingga dalam keadaan kita, dalam kesukaran apapun yang sedang kita alami, dalam kemustahilan sebagaimana dialami oleh Abraham, bahkan dari segi waktu pun sepertinya tidak memungkinkan, tapi iman akan berkata dalam diri kita masih ada harapan. Pasti ada harapan. Aku punya pengharapan di dalam Allah. Iman menumbuhkan pengharapan. Iman membangkitkan pengharapan. Iman meneguhkan janji Allah untuk membuat kita tetap percaya akan janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang orang percaya hari-hari ini lakukan, Allah akan perhitungkan semuanya. Ketika hari ini saudara percaya akan janji Allah, Allah akan perhitungkan iman saudara. Ketika hari-hari ini saudara semakin hari semakin bergumul untuk mengenal Allah, mempercayai firman-Nya, belajar akan kebenaran firman-Nya, maka Allah akan memperhitungkan itu. Ketika hari-hari ini saudara tekun di dalam doa dan bersimpuh akan sebuah pengharapan, baik atas keadaan hidupmu secara pribadi, keluargamu, atas gereja, bahkan atas dunia ini. Ketika saudara meneteskan air mata untuk segala pengharapan saudara, Allah hari ini pasti dan akan memperhitungkan apa yang engkau lakukan. Percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan apa yang kau lakukan hari-hari ini. Ayat yang ke-21 meneguhkan kita. Demikian kata firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dan biarlah melalui ayat yang ke-21 yang mengatakan bahwa dengan penuh keyakinan Abraham mengetahui bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan.
Biar ini semakin memampukan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita untuk tetap berpengharapan, dan kita yakini kita punya pengharapan di dalam Allah, bahwa Allah tidak akan pernah melupakan janjinya untuk memberkati, untuk memelihara, untuk menyediakan apa yang menjadi pengharapan kita di dalam Dia. Sebab di sana Allah yang berjanji, Allah mempertaruhkan eksistensinya sebagai Allah. Allah mempertaruhkan citranya sebagai Allah yang berkuasa. Allah sang pencipta kalek langit dan bumi yang telah mengerjakannya dalam kesempurnaannya. Ia pertaruhkan atas janjinya itu. Artinya Dia tidak akan mengingkari janjinya dan membuat namanya dan menjadikan namanya menjadi sebuah bahan ejekan oleh karena keadaan yang ada. Kita percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan, mewujud nyatakan janjinya di tengah-tengah pengharapan orang percaya di masa-masa sukar. Bapak Ibu, hal yang kedua yang menjadi dasar pengharapan kita, bahkan dasar pengharapan kita di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kemustahilan atas segala sesuatu hari-hari ini. Hal yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-19 dari Roma pasal yang keempat tadi. Firman Tuhan mengatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Hal yang kedua, dasar pengharapan Abraham adalah iman tidak boleh lemah. Iman orang percaya tidak boleh lemah. Dalam kondisi yang terbatas, fisik tubuh yang terbatas, Abraham harus keluar dari paradigma akal pikiran manusia. Manusia akan memandang bahwa ketika orang yang sudah tua, yang sudah lanjut, bahkan sangat lemah tubuhnya, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan keturunan. Ketika Sarah sudah mati haid dan tertutup rahimnya, pandangan dunia kedokteran akan mengatakan tidak mungkin untuk mendapatkan keturunannya. Dalam kondisi keberadaan kelemahan inilah, Abraham harus berani keluar dari cara pandangnya untuk tidak lagi terfokus kepada kelemahan fisiknya, untuk tidak lagi fokus terhadap keberadaan tubuh istrinya, tetapi mulai memandang kepada janji Allah dan tetap percaya akan janji Allah. Ketika Abraham terfokus kepada kelemahan dirinya, kelemahan istrinya, maka imannya akan melemah. Rasa percayanya kepada Allah, kepercayaan akan janji Allah akan lemah ketika dia fokus terhadap kelemahan demi kelemahan yang ada atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah keberadaan kita hari-hari ini, di tengah-tengah masa sukar hari-hari ini, kita harus berani memandang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang Allah dapat kerjakan di tengah-tengah kelemahan kita, perkara-perkara yang Allah dapat mungkinkan itu terjadi atas kehidupan dunia, perkara-perkara yang dimana Allah sanggup mengerjakan atas segala keadaan yang kita alami hari ini. Kita harus memandang kepada perkara-perkara itu. Kita harus memandang kepada cara-cara Allah, kepentingan Allah, kehendak Allah, rancangan Allah, tujuan Allah
dan kuasa Allah harus kita percayai di sana. Sebab ketika kita berkutik dan terus memikirkan dan pikiran kita dihantui oleh segala macam kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini, kesukaran-kesukaran, bencana-bencana yang terjadi hari-hari ini, maka iman kita bisa akan menjadi lemah. Keadaan yang sukar tidak boleh melemahkan iman kita. Keadaan yang sukar tidak boleh membuat kita undur daripada peribadatan kita. Iblis memakai kelemahan-kelemahan itu. Iblis memakai keadaan-keadaan yang sukar itu. Iblis sedang memakai hari-hari ini ketika tidak ada ibadah-ibadah dilaksanakan. Iblis memakai itu untuk membuat kita semakin lemah di dalam iman. Iblis menjadikan kelemahan untuk tidak lagi kita sebagai orang percaya berani dan tetap berharap akan janji Allah. Ayat yang ke-19 jelas mengatakan kepada kita, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Iman kita tidak boleh lemah. Walaupun mungkin tubuh kita lemah oleh karena pergumulan, persoalan, bahkan oleh karena sakit penyakit sekalipun, iman tidak boleh lemah. Keterbatasan, kelemahan, kesukaran, itu bukanlah yang menjadi persoalan Allah atas kehidupan kita. Yang menjadi persoalan atas kehidupan kita adalah ketika kita mengalami kelemahan, kita kehilangan iman. Iman kita ikut lemah. Di sana kita mengalami krisis iman. Itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa berharap akan janji Allah. Kita tidak tetap setia dan mempercayai dan tetap percaya akan janji Allah yang belum tergenapi atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah masa yang sukar, jangankah iman kita menjadi lemah. Kita harus semakin giat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah sudah sediakan bagi setiap kita. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang Allah pikirkan. Kita terus harus melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kita harus memenuhi apa yang menjadi keperluan hidup kita, batin kita, jiwa kita di tengah-tengah kesukaran ini. Dengan tetap beribadah, dengan tetap berdoa dan tetap belajar bergantung kepada Allah kita. Dengan tetap beribadah, dengan tetap berdoa, dengan tetap membaca firman-Nya dan hidup di dalam Kristus. Maka kita akan tetap kuat. Kita akan tetap menyatakan iman kita di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kecemasan hari-hari ini, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah segala masa depan yang masih suram untuk dapat kita lihat hari-hari ini. Kitab Roma jelas meneguhkan kita sebagai orang yang percaya. Sebagai perenungan kita di hari Minggu yang lalu, Roma pasal yang ke-8 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kebenaran itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita, bahwa Allah berada di pihak kita. Ketika Allah berada di pihak kita, maka janjinya atas kehidupan kita orang percaya akan digenapi, akan Dia adakan demi maksud dan kebaikan atas dunia ini. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berpihaklah kepada janji Allah, percayalah dan tetap percayalah bahwa pengharapanmu kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah sia-sia. Ayat yang ke-20
kita melihat bukti ketika Abraham berharap, percaya dan tetap percaya akan janji Allah di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah kelemahan hidupnya. Dikatakan di sana menjadi kesaksian bagi kita bersama-sama. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam iman. Ya, saudara, kalau kita melihat hari-hari ini dengan persoalan yang terjadi hari-hari ini, kita dapat melihat tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak lagi kuat di dalam iman, yang tidak lagi setia dengan Tuhan, yang tidak lagi percaya akan janji Allah, bahkan tidak lagi berharap, bahkan pengharapannya berhenti kepada Allah. Dengan kata lain, imannya menjadi lemah. Tapi kita belajar daripada Abraham. Ketika Abraham berharap akan janji Allah, ketika dia tetap percaya akan janji Allah walaupun keadaannya tidak memungkinkan, dia berada dalam sebuah kemustahilan untuk mendapatkan berkat Allah dan janji itu digenapi atas kehidupannya. Ketika dia tetap percaya kepada Allah, ketika dia tetap berharap kepada janji Allah, dikatakan di sana ayat yang ke-20, iman Abraham semakin dikuatkan oleh Allah. Jadi upaya orang percaya untuk senantiasa berada di dalam Allah, untuk tetap percaya akan janji Allah, mempercayai kemahakuasaan Allah, mempercayai Allah yang berjanji, yang tidak akan menyia-nyiakan janjinya dan melupakan janjinya, mengingkari janjinya. Ia akan senantiasa memperoleh dan tidak akan pernah mengalami kesia-siaan atas perjuangannya itu. Sebab Allah semakin menambah-nambahkan kekuatan iman atas dirinya. Iman Abraham diperkuat oleh Allah, dan ia tetap percaya akan janji Allah. Iman Abraham diperkuat oleh Allah di saat tidak ada dasar, di saat tidak ada bukti, di saat tidak ada jawaban yang pasti akan harapan. Harapan itu menjadi kenyataan. Iman Abraham diperkuat oleh Allah dalam masa-masa yang sukar, bukan di dalam masa-masa yang penuh dengan kelimpahan. Ketika Allah memperkuat iman Abraham, ia tidak lagi menjadi lemah. Kelemahan fisiknya tidak melemahkan iman yang dia miliki. Kelemahan fisiknya, keterbatasan fisiknya, keterbatasan istrinya tidak melemahkan pengharapannya kepada Allah. Pengharapannya terhadap janji Allah. Kenapa? Ini juga menjadi pertanyaan yang penting bagi kehidupan kita. Mengapa iman Abraham ditambah-tambahkan oleh Allah? Semakin diperkuat oleh Allah. Kita melihat pernyataan Abraham di sana. Pernyataan firman Allah yang menjadi kesaksian bagi kita pada masa-masa sukar ini. Ketika Abraham berharap akan janji Allah. Ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia, dikatakan di sana, memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pujian, memuji Allah, mempermuliakan Allah, ada sebuah pernyataan Allah yang menyatakan keberadaan Allah.
yang adalah benar adanya atas segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan miliknya. Ketika kita memuji-muji Dia, ketika kita mengagungkan Dia, ketika kita meninggikan namanya, kita bersorak-sorak untuk memuji namanya. Bukankah kita sedang mengakui keberadaan Allah yang ada dan telah menjadi pemelihara atas kehidupan kita? Sebab sangat sukar bagi manusia untuk memuji Allah kalau dia tidak memahami, mempercayai akan keberadaan Allah, akan siapa Allah atas kehidupannya. Ketika seseorang mempercayai Allah, itu adalah mewujudkan bukti pemeliharaan Allah, karya Roh Kudus dalam kehidupannya yang bekerja, sehingga mulutnya menjadi sebuah pernyataan pujian bagi Allah. Sehingga di hari-hari kesukaran, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya ketika kita bersama-sama sebagai orang percaya tetap memuji Dia, tetap mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia. Walaupun engkau berada di rumah, walaupun engkau berada dalam kamar, walaupun engkau sedang bekerja, walaupun engkau tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, di gerejanya, tapi engkau tetap dapat memuji Tuhan, mempermuliakan Allah di dalam segala keberadaanmu hari ini. Tempat tidak harus dan tidak boleh menjadi pembatas untuk engkau dapat menikmati kehadiran Allah. Tempat, suasana tidak boleh menjadi pembatas bagi engkau untuk tetap memuji Allah kita. Engkau tidak boleh berhenti untuk memuji Allah. Puji-pujian itu membuat iman kita tetap kuat di hadapan Allah. Iman kita tetap kuat. Dan Allah melaluinya menyatakan kekuatannya atas kehidupan kita. Orang-orang yang gemar dan suka memuji-muji Tuhan. Berhentilah untuk mengeluh. Berhentilah untuk terus memikirkan dan berada dalam sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakberdayaan. Hari ini bangkitlah. Nyatakanlah pujianmu. Dan pujianmu akan mendatangkan kehadiran Allah yang memberikan kekuatan yang kau butuhkan hari-hari ini. Sehingga pengharapanmu tetap menjadi pengharapan yang menumbuhkan sukacita yang besar. Sebab engkau akan tetap percaya di tengah-tengah keberadaan bahwa Allah akan memelihara kehidupanmu. Corona tidak boleh menghentikan ibadahmu. Corona tidak boleh menghentikan penyembahanmu kepada Allah. Corona tidak boleh menghentikan kehidupan persekutuanmu secara pribadi dengan Allah. Sebab corona bukanlah apa-apa. Itu bagian terkecil dan sangat terkecil dari segala rancangan Allah yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat atas segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran hari-hari ini. Jangan pernah mau ditipu oleh iblis. Sebab Tuhan katakan, roh yang ada padaku bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan pengharapan, kekuatan dan keyakinan atas segala pengharapan orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan dan tetap meyakini akan janji Allah atas kehidupan kita. Pemeliharaan Allah, kepedulian Allah, keperpihakan Allah atas kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Sebab Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Janji itu bukan hanya untuk Abraham, tetapi janji itu untuk kita semua. Sebagaimana dinyatakan ayat yang ke-24. Ketika Allah menyatakan dan memenuhi janjinya kepada Abraham pada saat itu, maka hari ini Allah
akan tetap memenuhi janjinya. Sebagaimana janji yang diterima oleh Abraham, demikianlah janji berkat itu juga akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, badan kita boleh lelah, matamu boleh basah oleh karena pergumulan demi pergumulan, tetapi hatimu jangan lemah, jiwamu janganlah kalah, janganlah pernah menyerah, bangkitlah dan tetap berharaplah kepada Allah. Semua akan berubah sebab Allah ada dan menepati janjinya. Immanuel, Allah beserta kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu kami belajar tentang janji Allah, tentang pengharapan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Terima kasih melalui Abraham kami dapat belajar di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah masa yang sukar, Abraham tetap berharap akan janji Allah. Abraham tetap percaya akan janji Allah. Bahkan iman Abraham tidak lemah oleh karena keberadaan kondisinya yang lemah. Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi maksud dan tujuan rancangan Tuhan di balik setiap kesukaran-kesukaran hari ini, yang secara khusus diakibatkan oleh wabah corona yang mendunia ini, yang menimbulkan kesengsaraan di mana-mana, yang menimbulkan kerugian di mana-mana, yang menimbulkan kecemasan, rasa takut, kekhawatiran, kegentaran, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak lagi berharap kepada Allah. Kami mau belajar hari ini bahwa keberadaan dunia hari ini tidak dapat menghentikan kami untuk tetap mempermuliakan Allah, mempercayai Allah, mempercayai janjinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah berkat Tuhan menjadi kekuatan yang nyata dan berkuasa atas umat-Mu yang telah mendengarkan, menerimanya, dan melakukan di dalam kehidupan yang penuh kesukaran hari-hari ini. Dan pengharapan mereka tidak mengecewakan, pengharapan mereka tidak pernah sia-sia, sebab Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatalah berkat-Mu atas kehidupan mereka hari ini, bahkan esok, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.